Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multa Samsi, selaku moderator dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama Sirma dan yang kedua Sri Hamdani Syahrul. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi implikasi etis dari teknologi informasi. Poin-poin yang akan kami paparkan yaitu apakah pengertian dari moral, etika, dan hukum. Yang kedua, mengapa perlunya budaya etika dalam teknologi informasi. Yang ketiga, mengapa etika komputer itu penting. Dan yang terakhir, apa saja hak sosial dan komputer. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri. Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang hardware, support jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. A. Moral, etika, dan hukum. Moral ialah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Etika ialah satu set kepercayaan standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, dan masyarakat. Hukum adalah peraturan perilaku yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah pada masyarakat atau warga negaranya. Penggunaan komputer dalam bisnis diarahkan oleh nilai-nilai moral dan etika dari para manajer, spesial informasi dan pemakai, dan juga hukum yang berlaku. Hukum paling mudah diinterpretasikan karena berbentuk tulisan. Di lain pihak, etika dan moral didefinisikan secara persis dan tidak disepakati oleh semua anggota masyarakat. Perlunya budaya etika. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika suatu perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Perilaku ini adalah budaya etika. Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh organisasi melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Para eksekutif mencapai penerapan ini melalui suatu metode tipologis. Corporate Credo adalah pertanyaan ringkas mengenai nilai-nilai yang ditegakkan perusahaan. Yang kedua, program etika ialah suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan Corporate Credo. Yang ketiga, kode etik perusahaan. Bagian C. Etika dan jasa informasi. Etika komputer terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu 1. CEO harus waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, CEO harus berbuat sesuatu dengan memformulasikan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut secara tepat. Alasan pentingnya etika komputer. Alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada komputer yaitu ada 3. Yang pertama, kelenturan logika, kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Yang kedua, faktor transformasi komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu. Yang ketiga, faktor tak kasat mata. Semua operasi internal komputer tersebut dari penglihatan. Selanjutnya, hak sosial dan komputer. Hak atas komputer terdiri atas hak atas akses komputer, hak atas keahlian komputer, hak atas spesialis komputer,
dan hak atas pengambilan keputusan komputer. Selanjutnya, hak atas informasi terdiri dari hak atas privasi, hak atas akurasi, hak atas kepemilikan, dan hak atas akses. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Mungkin itulah tadi presentasi dari kelompok 9. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis pada kolom komentar. Billahi fisabilillah.